Glory Glory Manchester United. Manchester United berhasil menembus final Piala FA secara berturut-turut setelah tahun kemarin melawan Manchester City di final FA. Kali ini MU akan menghadapi lawan yang sama, Manchester City, pada bulan Mei nanti. Namun untuk lanjutan Liga Inggris, besok pada Kamis dini hari pukul 2 itu MU akan menghadapi Sheffield United. Nah, pada kesempatan ini saya akan memprediksi siapa saja pemain yang akan diturunkan pada pertandingan di stadionnya Sheffield United itu. Tapi sebelumnya saya akan mengulas sedikit bagaimana kemudian banyak sekali rumor tentang hasil semifinal kemarin melawan Coventry City, di mana MU dianggap menang dengan kurang meyakinkan. Bagaimana tidak, setelah unggul secara telak 3-0 sampai menit ke-71, MU tiba-tiba tertekan dan seperti kewalahan menghadapi perlawanan heroik dari Coventry City. Jadi MU kemudian kebobolan 3 gol sehingga pertandingan menjadi semakin seru, dan akhirnya pada menit-menit akhir injury time hampir saja MU tidak lolos ke semifinal karena terjadi gol, meskipun kemudian ditinjau oleh VAR dan gol itu tidak disahkan, gol Coventry City kemarin. Dan kemudian pertandingan dilanjutkan dengan extra time dan pertandingan masih imbang 3-3. Kemudian MU berhasil memenangkan adu penalti melawan Coventry City kemarin. Jadi karena hasil itu yang kurang meyakinkan itu, kemudian sekarang muncul rumor apakah Ten Hag masih pantas untuk melatih MU. Kalau pendapat saya pribadi, kita harus secara statistik ya melihat bagaimana Ten Hag pada musim ini itu saya rasa mengalami ketidakberuntungan yang sangat hebat, di mana badai cederanya itu di posisi yang sama, yaitu pertahanan, back. Banyak sekali backnya tuh cedera bergantian, dan itu adalah pemain-pemain inti maupun cadangan intinya. Artinya pemain inti 20 pemain itu yang cedera kebanyakan adalah bagian pertahanan. Lisandro Martinez setelah sembuh cedera lagi. Kemudian Rafael Varane sejak musim lalu, sejak pertama kali direkrut oleh Ole Gunnar Solskjaer, memang dia selalu bergelut dengan cedera yang berkepanjangan dan sering mengalami cedera. Kemudian Harry Maguire pun yang dulu sangat kuat, bahkan hampir nggak pernah cedera, musim ini juga mengalami cedera-cedera yang membuat dia sering absen di pertandingan-pertandingan itu. Kemudian Johnny Evans karena faktor usia dia juga rawan cedera. Victor Lindelof yang sejak zaman Mourinho dulu pun dia sudah mengalami cedera punggung yang kambuhan. Dan itu menjadi semakin parah ketika back kiri mereka, back kiri MU, dua-duanya, inti maupun cadangan utamanya, itu mengalami cedera yang panjang. Luke Shaw dan Tyrell Malacia. Nah, ini saya rasa menjadi sebuah ketidakberuntungan untuk Ten Hag. Jadi menurut saya sangat tidak adil untuk Ten Hag ketika dihakimi bahwa dia tidak berhasil membangun tim ini, karena kita saksikan di statistiknya Ten Hag itu masih lebih bagus daripada pelatih-pelatih yang terdahulu. Dan dengan masuknya MU ke final Piala FA kali ini secara 2 musim berturut-turut dengan pelatihnya adalah Ten Hag, itu merupakan statistik yang sangat bagus. Di mana waktu zaman Alex Ferguson dulu, di zaman kemasan MU di tangan Alex Ferguson, selama kurang lebih 12 tahun, MU hanya menginjak final 3 kali untuk Piala FA ya. Nah, tapi memang gelar Liga Inggris jauh lebih banyak ketika itu. Nah, ini sebenarnya tantangan untuk Ten Hag itu adalah gelar Liga Inggris. Tapi saya rasa kalau saya pribadi memberikan pendapat, kalau memang Ten Hag besok bisa membawa membawa MU mengalahkan City di final FA dan memberikan gelar FA kepada MU, artinya dia mempersembahkan 2 trofi dalam 2 musim pertamanya, saya rasa dia layak untuk dipertahankan paling tidak untuk 1 musim lagi, untuk dilihat, dievaluasi bagaimana ketika dia mempunyai skuad yang utuh di lini belakangnya.
Nah, menurut saya, pendapat saya seperti itu. Tapi banyak sekali opini dan kita tunggu saja karena pemilik MU sekarang kita ketahui datang kombinasi pemilik baru, Sir Jim Ratcliffe. Jadi itu pengambil keputusannya adalah owner yang baru ini dengan banyak sekali restrukturisasi di internal MU-nya. Nah, kemudian melawan Sheffield United besok Kamis dini hari tanggal 25 April, MU masih mengalami hal yang sama di mana banyak sekali pemain yang cedera, di mana terutama di lini belakang saya yakin tidak akan mengalami perubahan seperti di final Piala FA kemarin, di mana di posisi penjaga gawang Andre Onana jelas akan dipasang sebagai starter. Kemudian di back kiri saya rasa Aaron Wan-Bissaka walaupun menyebabkan 2 gol dari Coventry kemarin, satu kena punggungnya, yang satu handball yang menurut saya itu juga agak agak kontroversi juga karena waktu di final sehari sebelumnya antara Chelsea melawan City, Jack Grealish itu posisinya sebenarnya sama, posisi handballnya sama dengan Wan-Bissaka, tapi VAR meninjau dengan 2 keputusan yang berbeda. Menurut saya itu juga menjadi kontroversi tersendiri, tapi yang disorot adalah kontroversi golnya Coventry. Padahal kalau itu tidak terjadi penalti, belum tentu MU mengalami hal yang sedramatis kemarin. Kemudian di posisi bek kanan, saya rasa Diogo Dalot tidak ada pilihan bagi Ten Hag. Diogo Dalot akan tetap dipasang sebagai bek utama. Kemudian jadi tidak ada rotasi menurut saya di lini belakangnya. Di bek tengahnya pun saya rasa Harry Maguire dan Casemiro tetap akan berduet di lini pertahanan, meskipun Harry Maguire itu bertanding dengan kondisi menahan cedera, jadi dia pun nggak 100% fit, tapi nggak ada pilihan dan dia punya komitmen yang sangat bagus, dimana kemudian permainannya bagus sekali di semifinal kemarin, mencetak 1 gol juga, dan dia sangat heroik juga. Jadi merupakan seorang leader ya kalau menurut saya Harry Maguire. Jadi membalikan semua opini yang dia terima selama semusim kemarin sekarang menjadi Harry Maguire yang jauh lebih baik. Kemudian di lini tengah saya rasa Kobbie Mainoo akan tetap menempati posisinya sebagai gelandang bertahan kali ini, kemudian didukung oleh Christian Eriksen. Jadi 2 pemain ini mungkin kombinasi yang jarang ya, karena biasanya Kobbie Mainoo sama Casemiro atau McTominay, tapi McTominay mengalami cedera juga seperti di pertandingan semifinal FA kemarin. Kemudian di posisi sayap kiri dengan cederanya Marcus Rashford, saya rasa Garnacho akan mengambil posisi itu, dimana kemarin dia agak sedikit kecewa dan marah ya ketika diganti oleh Ten Hag oleh Anthony ya, ketika itu di sekitar menit 60. Dan saya rasa kali ini Garnacho akan memplot posisinya sebagai sayap kiri. Kemudian Bruno Fernandes akan tetap sebagai jenderal di tengah, jadi dia akan memimpin penyerangan dan sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang, lini tengah dan kedepannya. Kemudian di sayap kanan saya rasa Anthony akan masuk sesuai dengan urutan ya biasanya, karena kemarin memang cadangannya berganti ya, dari Rashford ke Anthony, Garnacho ke Anthony. Sekarang Anthony saya rasa jadi starter di sisi sayap kanan. Kemudian striker saya rasa tetap pilihan di Rasmus Hojlund. Nah, kurang lebih prediksinya susunan pemain 11 pemain yang akan diturunkan oleh Ten Hag melawan Sheffield United itu kurang lebih kalau menurut prediksi saya seperti itu. Kemudian untuk skornya saya prediksi MU akan meraih kemenangan dengan skor 3-2. Jadi MU akan mengalami seperti lawan Coventry City kemarin, jadi ada tekanan karena gimana lini belakang masih belum solid karena ketidakadaan sumber dayanya ya, dimana Willy Kambwala pun ikut cedera, pada itu pemain muda yang sangat menjanjikan di lini belakang. Dan saya rasa pertandingan besok akan berjalan seru Kamis dini hari besok. Oke, itu aja prediksi saya untuk pertandingan besok Manchester United melawan Sheffield United Kamis dini hari 25 April 2024 pukul 2. Attacks win you games, but defense win you title. Glory glory Manchester United.